kita akan sama-sama membuka Alkitab dari Injil Matius. Kita membuka Injil Matius pasal kedua. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan 12. Kita akan bacakan silih berganti, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kitab Bilangan 24. Kitab Bilangan pasal 24. Ayat yang ke-17. Kita akan membacakan bersama Kitab Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih mendapatkan anugerah-Mu yang sangat tidak kami layak adalah sesuatu hal yang membuat kami tidak bisa diam. Hati kami bergolak melampaui daripada seluruh arus lautan yang tidak pernah berhenti. Penuh sukacita, penuh rasa syukur, penuh ketakjuban untuk memuji dan untuk merendahkan diri kami, menekukkan lutut kami untuk bersujud dan dari hati yang terdalam untuk memuji, mengasihi dan melayani Engkau. Biarlah Engkau dimuliakan di seantero, di segala tempat, dan di semua ciptaan dan gambar-Mu mengalami anugerah untuk memuliakan dan menikmati kasih rahmat-Mu. Inilah kami umat yang terberkati, yang telah dipanggil untuk menerima segala kebaikan Tuhan dan menikmati panggilan untuk beribadah, menikmati firman, menikmati pujian, untuk boleh berdoa, dan hati kami terus disegarkan dengan kebaikan dan kasih dan kebenaran, hikmat dan anugerah-Mu, sehingga patutlah Engkau dipuji dan disembah selama-lamanya, bahkan ketika saat kami duduk diam
jiwa kami bangkit untuk mendengarkan, untuk berkata kami memerlukan, kami menginginkan Engkau, kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah Yesus dilahirkan, tidak tahu berapa lama, Alkitab tidak mendetil banyak hal. Entah berapa lama, entah pada sehari, 2 hari, seminggu, berapa bulan, atau berapa lama. Maka muncullah orang Majus yang telah melakukan perjalanan lama, jauh, menempuh bahaya. Dan akhirnya sampai di Yerusalem dan mereka bertanya tentang bayi yang lahir. Mereka berkata, kami mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Di manakah dia? Kedua, kami telah melihat bintangnya di timur. Yang ketiga, kami datang untuk menyembah dia. Kalimat singkat tapi penuh makna, setiap kata-kata sangat berarti. Maka orang Reform itu eksposisi, setiap kata itu punya makna-makna, tidak sembarangan. Pertanyaannya, siapakah orang Majus yang disebut dari timur ini? Tidak ada yang tahu pasti. Sekian ribu tahun banyak yang coba untuk meneliti, menyelidiki, untuk mengetahui. Tapi tidak ada yang bisa memberi kepastian kecuali beberapa pandangan yang kemudian telah menjadi warisan gereja, kemungkinan-kemungkinan atau tradisi yang kita hayati atau kita pegang. Nama mereka pun di Alkitab tidak disebutkan. Ya. Berapa orang pun, berapa orang ya? Tak disebutkan. Ya. Tidak disebutkan berapa jumlah mereka. Hanya disebutkan orang-orang Majus. Yang pasti bukan satu orang. Berapa orang? Lebih dari satu. Ya. Mungkin 3, mungkin serombongan, mungkin jauh lebih banyak, dan sebagainya. Pada abad kedua mereka dikatakan 3 orang. 3 orang ini mungkin dari kata 3 macam persembahan. Maka 3 orang. Pada abad kelima mereka diidentifikasi sebagai raja. Dan di gereja barat mulai memberi nama. Oh, ada yang namanya Baltasar, Melchior, Gaspar. Nah, inilah yang kemudian dipercaya atau tradisi. Tetapi kita jelas tidak tegas disebutkan Alkitab. Dan ini adalah informasi yang hanya sebagai dugaan. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi itu bukan yang paling penting. Dari manakah mereka berasal? Timbul pertanyaan untuk menyelidiki. Maka orang menduga mereka dari Persia, tempat orang cerdik pandai. Persia adalah dulu Babylon. Ya. Persia sekarang tempatnya Saddam Hussein. Yang mempunyai satu orang-orang pintar, budaya yang tinggi. Dan orang yang hebat, punya agama yang juga dianggap salah satu agama dunia, walaupun tidak seperti yang sekarang tinggal 5 agama besar itu. Atau mungkin mereka dari India, suatu tempat dengan budaya yang tinggi dan banyak orang yang hebat-hebat juga. Atau dari Tiongkok, tapi tidak ada kepastian. Bahkan ada juga tradisi yang mungkin menganggap mereka dari negeri-negeri berbeda. Bukan dari satu negeri dengan beberapa orang. Tapi ada yang dari Afrika, Asia atau Cina, dan juga dari Eropa. Semualah dugaan-dugaan. Saudara, apa yang pasti, apa yang tidak pasti kita tidak usah pastikan. Apa yang kita berikan, kita akan pegang. Apa yang harusnya kita selidiki untuk perenungan, harus menjadi sesuatu yang memberkati kita. Saudara, yang penting adalah apa yang dicatat Alkitab. Apa yang mendorong mereka datang. Mereka didorong datang karena pencarian. Apa yang mereka cari? Dalam Matius pasal 2 ada beberapa tokoh. Kalau satu kisah itu ada penokohan. Maka dari tokoh-tokoh itu ada orang Majus, ada Herodes, ada
imam kepala, imam kepala, para imam kepala, semua imam kepala, ahli Taurat, orang Majus, Herodes, agamawan, lalu kemudian siapa lagi? Ya, ada apa lagi? Tidak banyak. Ya. Ada satu tokoh yang bukan tokoh, yaitu yang menuntun mereka bintang. Ada malaikat, ya. Dan ada satu tokoh yang sebagai objek. Mana tokoh utamanya? Kadang sulit, yaitu bahwa bayi. Dia tidak ada, tapi dia yang objek yang menjadi inti dari semua masalah ini atau munculnya kisah ini. Nah, inilah beberapa tokoh. Nah, saudara, mereka terdorong untuk mencari raja yang baru dilahirkan karena melihat ada bintangnya di timur yang menuntun mereka. Seorang bapak gereja bernama Origenus menjelaskan demikian. Dan ini adalah semacam tradisi atau pandangan seorang bapak gereja. Tidak di Alkitab, tidak dikatakan Alkitab. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi coba untuk menjelaskan kepada kita dan kita akan menimbang sejauh mana kredibilitas atau kemutlakan. Mana yang tidak mutlak, kita tidak mutlakan. Mana yang bisa membantu kita untuk menghayati Alkitab, itu yang menjadi penting. Dia mengatakan bahwa setelah bintang itu menampakkan diri kepada orang-orang Majus ini, kekuatan mereka hilang. Di dunia timur kita tahu bahwa ada orang-orang yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang masukkan ke dalam badan mereka, yang membuat mereka itu seperti punya satu kekuatan, ada suatu ilmu atau satu power yang membuat mereka itu mungkin tahan, mereka punya pengetahuan, sesuatu yang agak supranatural. Kita di Indonesia tidak asing, ya. Oke, amin. Oke, ya. Tidak asing. Jadi ini bukan orang Asia nih. Ya, Origenes itu ya mau dia Asia tapi bukan di daerah kita ini, ya timur kita ini. Nah dia mengatakan bahwa kekuatan mereka itu sirna, ya. Lalu mereka merasa ada something ini. Kekuatan yang sirna berarti ada suatu kekuatan yang melampaui. Apa penyebab? Tiba-tiba kekuatan mereka itu hilang. Mereka consult kitab-kitab, ya. Apa yang dapat memberi pengetahuan? Pengetahuan mana? Ya, siapa orang pinter? Salah satunya adalah kitab. Orang dulu kitab itu penting. Kitab-kitab peninggalan, rahasia-rahasia, ilmu-ilmu sakti. Ya. Lalu mereka mempelajari. Nah, dari mungkin mereka punya perpustakaan, diselidik. Lalu kemudian yang pernah mempunyai pengetahuan indeks concordance, ya. Apa yang pernah tahu? Lalu ada tentang bintang, cari yang bintang. Lalu ada pengetahuan. Temulah di dalam kitab bilangan itu. Nah, kitab bilangan itu yang bicara tentang bahwa kalau dalam konteks orang Yahudi kita tahu inilah Bileam, nabi palsu. Tapi nabi yang antik, yang mempunyai satu power yang antara taat sama dipakai dan sebagainya. Dan di situ ada muncul kata-kata yang tadi kita baca tentang nubuatan. Nah, ini yang kemudian memberi petunjuk. Satu bintang yang berkuasa dan memberikan kekalahan. Dan bintang itu adalah kuasa baru. Dan itu ada di Israel. Maka mereka itu antara percaya dan percaya diarahkan bintang dan akhirnya sampailah di daerah Israel. Ya. Maka kemudian mereka menyimpulkan, ini tempatnya. Dan ini lahir seorang yang besar. Seorang yang besar lahir ke dunia. Dan dia tidak mengatakan bahwa seorang yang lahir dan akan jadi raja. Tapi seorang raja yang baru lahir. Jadi mengasumsikan bahwa ada orang besar yang lahir. Tidak terbayang oleh mereka bahwa itu akan lahir di satu pedusunan, tempat terpencil.
orang kampung atau orang yang daerah sederhana. Maka mereka perginya ke ibu kota, ke istana, ke Herodes. Karena itulah mereka yang mereka tahu. Lalu kemudian mereka bertanya, ya, di manakah kami bisa ketemu ya, raja yang baru lahir. Nah saudara, bagi mereka ini adalah seorang pemimpin yang sangat besar. Saya tidak asing dengan cerita-cerita gini, termasuk cerita-cerita Tiongkok, silat-silat Tiongkok, cerita-cerita komik atau apa gitu ya. Tentang ketika ada orang besar lahir, itu ada petunjuk langit. Bagi dunia umum itu hal yang sangat sering. Antara orang yang namanya astrologi ya, kita tidak mempercayai karena tidak mengakui bahwa hidup manusia dikontrol oleh benda langit. Karena kita percaya pada Allah yang lebih besar. Tetapi bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada kait-mengkait, ada hitung-hitungannya secara logika bisa kita pahami. Yang kita tolak adalah bahwa ini begitu berkuasa sampai menjadi yang mempengaruhi dan tidak mengakui yang mengontrol. Kita mengakui bahwa ada yang mengontrol dan semua yang terjadi itu ada tanda yang mengikuti dan melayani kehendak Tuhan. Membaca semua ini dengan menolak Tuhan ada kekeliruan dan menganggap itu berotoritas. Sedangkan kita melihat bahwa yang mengatasi di atasnya adalah Tuhan dan bahkan semua yang bekerja di bawah kehendak Tuhan, ini pun Tuhan bisa intervensi sehingga tidak pasti apa yang orang baca pasti terjadi. Sedangkan mereka yang bukan Kristen, apa yang diramalkan, apa yang dihitung itu dianggap pasti. Padahal bisa salah, bahkan yang dianggap pasti pun Tuhan bisa intervensi. Ya. Maka jangan mengatakan bahwa itu tidak. Kita lihat alam itu milik Tuhan. Sehingga Tuhan memakai semua hambanya untuk berbicara. Dan saya percaya bahwa bintang ini adalah petunjuk dari Tuhan. Amin. Bintang inilah petunjuk dari Tuhan. Bintang dari Tuhan. Bintang yang Tuhan berikan untuk memberikan kepada orang cerdik pinter. Siapakah mereka? Raja? Maybe yes. Mungkin tidak. Lebih kepada orang-orang cendekiawan, ilmuwan, orang-orang yang berbijaksana, ya, yang mempelajari secara keilmuan maupun hikmat bijaksana dan tentang segala perbintangan dan sebagainya. Nah, jadi mereka datang dan fungsi mereka, peran mereka di sini adalah bukan sekedar sebagai pengunjung biasa yang hadir. Permisi. Tetapi adalah orang-orang yang khusus. Orang pertama yang mengenal lahirnya orang besar. Ada yang mengatakan, Origen mengatakan, dialah orang pertama yang mengenal Yesus sebagai Mesias. Saya tidak bisa terlalu memastikan. Karena ini seperti sudah sangat beriman sekali. Apakah sejauh ini, secepat ini mereka punya pemahaman? Maybe later. Kalau dalam kisah-kisah berikutnya bahwa mereka suatu saat bahkan di dalam kisah Ben-Hur. Itu salah, mereka itu nanti muncul lagi di Yerusalem. Karena menantikan bayi ini benar jadi raja. Cerita Ben-Hur itu adalah cerita imajinasi, novel. Berdasarkan ada kisah tentang Yesus. Satu novel yang besar sekali. Ya. Tapi ini adalah karangan manusia. Ya. Nah, mungkin suatu saat kemudian mereka beriman. Tapi apakah waktu itu mungkin agak kecepatan. Tapi bagi saya kehadiran mereka bukannya sesuatu yang sederhana. Mereka andil di dalam peristiwa besar. Di dalam mulai dari perenungan doa pagi, saya ajak merenungkan tentang di sekitar Yesus yang lahir. Kita ada bahas tentang Yusuf, ya, kita belum bahas tentang Maria, kita ada bahas tentang Simeon, kita ada membahas tentang Hana, ada juga
orang-orang, satunya adalah orang Majus. Yang mulia hadir, maka di sekitarnya ada sinar. Di sekitarnya ada pertanda. Orang-orang yang hebat. Sekaligus ada orang-orang bejat. Simeon hadir, ada janji Tuhan. Orang Majus hadir, dipimpin Tuhan. Tapi beda antara orang beriman yang membaca Alkitab dengan orang Majus ini. Dan saya melihat ini sebagai sesuatu bagian daripada cara Tuhan untuk memberi kesaksian dan peneguhan tentang Raja yang baru dilahirkan. Apa yang kita pelajari? Saudara, kehadiran daripada orang Majus adalah satu petunjuk Tuhan, kesaksian Tuhan di dalam satu kondisi paradoks. Bagi kita untuk meyakinkan seperti kata Yohanes, semuanya ini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Saksi begitu banyak tak terbantahkan dari kiri kanan dari segala arah, celakalah orang yang menolak dia. John Stott mengatakan Christianity starts from a very humble beginning. Kekristenan mulai dari permulaan yang sangat sederhana atau sangat remeh, sangat kecil, sangat rendah. Frasa ini mengungkapkan sesuatu pemahaman penting tentang ciri atau karakteristik daripada kekristenan. Dan kita harus mengerti kekristenan itu seperti apa. Cirinya, sifat pelayanan Kristus, kerajaan Allah itu seperti apa. Dan ketika kita salah, kita bisa celaka. Salah satu film yang mungkin sangat menarik adalah Indiana Jones. Dan salah satunya adalah The Holy Grail ya. Hah? Holy Grail ya, benar ya? Kok kalian agak tak jelas wajahnya ya? Holy Grail ya? Holy Grail benar. Peristiwa ada beberapa. Wah, boleh juga kapan-kapan ini kita nonton ya. Janji nonton kapan nontonnya ya. Wah, itu film-film yang keren ya, keren. Sayang sudah agak lama. Apalagi kalau waktu-waktu dulu kita nonton, wih, ada beberapa pelajaran yang bagi kita orang Kristen tuh pasti menggugah banget. Ya, jalan dengan iman ya. Wih, luar biasa, kayak khotbah aja. Ya, ngerti ya? Nggak ngerti nonton. Ya, nggak usah spoiler, spoiler, ya. Tapi yang luar biasa lah tentang gimana ayahnya si Indi ini ditembak. Lalu kemudian pilihlah cawan. Kalau cawan yang tepat, ambil air, kasih minum. Jadinya apa? Tidak mati. Maka ada yang ambil cawannya gimana? Emas. Ambil cawannya yang mulia. Salib yang mulia membawa kepada kematian. Ya. Tapi salib yang kuno, the old rugged cross, ya, the genuine cross of Jesus, karakteristik Kristus. Gereja yang sudah kaya raya, tidak berarti segala fisik ya. Karena zaman bisa berubah, tetapi yang telah kehilangan kesederhanaannya mungkin telah menjadi Holy Grail yang keliru, yang ketika diberi makan justru mati, bukan hidup yang panjang dan langgeng. Kekristenan mulai dengan sesuatu permulaan yang sangat sederhana, dan itulah ciri penting daripada karakteristik kekristenan. Tapi dari kesederhanaan bertumbuh menjadi sangat besar, kemuliaan yang tidak dapat ditumbangkan. Seperti visi tentang bagaimana satu patung yang diruntuhkan dengan batu sederhana, yang batu itu membesar dan semua kemuliaan patung itu hancur lebur jadi debu dan menghilang ke dunia. Demikianlah kerajaan demi kerajaan akan berlalu disapu habis. Dan dalam satu permulaan kerajaan Allah yang kecil, sederhana, kemuliaan sampai akhir zaman. Ini adalah ciri kekristenan. Dan kita harus tahu ciri-ciri kekristenan, sifat kekristenan kita. Kalau tidak, ilustrasi yang bagus adalah dari
Holy Grail nonton, ya, you akan mati. Ya, gimana waktu diminum pakai cawan palsu yang mulia itu mati, wah, ya, bagus sekali. Ya. Saudara, kita lihat, ketika Yesus lahir, kelahiran Yesus itu sederhana. Di sebuah kampung kecil Bethlehem, yes, kota Daud, tapi kampung, kayak kampung Kesemek. Ada ya, kampung Kesemek ya? Soeharto lahir di mana ya? Hah? Iya itu tadi ya. Itu yang ada ngomong. Aku orang nggak hafal ya. Kalau Soekarno kan Blitar, ya. Apa itu sampai gua nggak bisa hafal. Tapi tahu lah bagi saya pelupa ya tentang kata-kata atau hitungan angka saya sulit. Ya, saya lebih hafal gambar. Saya bukan kata atau bilangan. Ya, ciri saya itu. Ya. Kota kecil. Ini Bethlehem, kota kampung, lahirnya dari keluarga sederhana, miskin. Miskin. Bukan sederhana, miskin. Tidak ada penginapan bagi mereka. Lihatlah, ketika ada orang datang, begitu lihat orang kaya, langsung bilang, oh penginapannya udah penuh, yang ada kan kamar spesial, tapi harganya itu sangat tinggi. Berapa? Gua bayar. Ada, untuk orang kaya selalu. Untuk orang penting, pesawat yang sudah penuh, tetap bisa masuk. Ya, orang penting bisa tetap masuk. Hotel bisa tetap masuk. Ya, bila perlu, hotel, kamar khusus untuk tuan, untuk orang khusus akan dikasihkan ke kamu. Tapi untuk orang miskin, yang ada pun tidak dikasihkan kepada kamu. Rugi untuk kamu. Tidak ada tipnya. Dan tidak ada penginapan untuk yang mau lahir ini. Dan dia punya cradle adalah palungan. Saya nggak tahu palungan ini sudah dicuci pakai apa. Kalau satu kayu yang terus dikasih kotoran binatang, itu baunya mungkin susah hilang. Ya. Apalagi yang namanya makanan. Dulu waktu Yofiel kecil itu ke pasar, sepatunya itu masuk ke got. Pulang ke rumah dicuci, tidak hilang-hilang baunya. Jadi bau got itu ya, itu sakti. Ya, sakti. Perlu detol, perlu pengharum yang sangat sakti untuk membuang. Setelah itu nggak tahu kemana lah. Ya, apakah bisa hilang? Palungan, apakah lama tidak dipakai lalu bersih? Siapa yang pernah membersihkan? Why? Kenapa memilih palungan? Apa palungan itu? Di kandang yang jarang tidak bau. Kandang jarang tidak bau. Dia memilih tempat yang a lowly place, a simple place, bau place. Tempat yang bau dan berbalutan lampin. Saya belum bisa menafsirkan apa artinya itu. Bukankah lampin itu memang kain pembalut untuk bayi? Apakah ini wajar atau kondisi tidak wajar? Apakah orang umumnya semua pakai kain lampin atau mereka yang kaya itu punya baju bayi? Dulu sama sekarang beda. Nah, untuk ini perlu penyelidikan secara konteks budaya. Tapi kok semua ini mengarah kepada kondisi begitu lowly. Raja begitu besar. Orang hebat dikhususkan untuk datang memberi penghormatan. Mereka secara akal sehat pergi ke istana. Tapi berujungnya di satu kandang. Ya, apakah waktu orang Majus datang masih di kandang atau di tempat lain atau di rumah atau di mana? Alkitab tidak mencatat. Ya, supaya kita tidak salah. Tetapi adalah bahwa orang Majus datang. Tapi waktu Yesus lahir di kandang. Tempat yang begitu sederhana. Padahal pantasnya dia lahir dengan semua kemuliaan. Bahkan ada desas-desus. Lahirnya hamil waktu mamanya hamil. Agak nggak wajar. Dan bagi orang dunia itu dipermasalahkan. Hal yang memalukan.
Tapi justru semua itu Tuhan izinkan, relakan sebagai suatu paradoks. Dia rela miskin untuk memperkaya kita. Dia yang maha mulia rela menjadi paling hina. Sang hidup kekal rela untuk memberikan nyawanya. Allah yang tak terbatas ada dalam tubuh yang terbatas. Dan lahir dalam diri bayi yang tak berdaya. Ada binatang yang begitu lahir sebentar sudah bisa jalan. Ada bayi yang begitu lahir bergantung sama orang tua. Tanpa orang tua hampir mati. Hampir pasti mati. Ya, semua bergantung. Begitu remeh, begitu sederhana. Siapa yang bisa mengenali bahwa yang lahirlah raja besar itu, penyelamat itu? Orang akan hampir pasti gagal paham, salah paham. Karena itu Tuhan mau ada petunjuk jelas dengan bimbingannya untuk melihat kemuliaan di dalam kesederhanaan. Nah, inilah satu hal yang Tuhan mau kita melihat. Dan seringkali Tuhan datang dengan cara begini. Dia ingin kita melihat kemuliaannya di dalam kesederhanaan. Banyak orang dunia pun memakai cara untuk menilai karakteristik orang dengan kadang bos-bos itu berpura-pura jadi tukang ngepel. Ketika orang yang mau wawancara itu masuk, kelakuan mereka kelihatan apa. Saudara tahu kan ya cerita-cerita ya. Kadang orang melihat mau cari pegawai, mereka lihat gimana ketika orang masuk ada barang jatuh, air ngocor. Mereka mau lihat calon pegawai mereka itu sifatnya kayak apa. Maka orang mengatakan little big thing. Hal-hal kecil yang orang abaikan. Waktu acara penting baru keren. Waktu ada apa-apa baru keren. Waktu mau ketemu mertua baru kelihatan hebat. Tapi di luarnya enggak. Orang mau tahu aslinya. Dan mau tahu aslinya kadang dengan ketika ada orang yang sederhana. Sepertinya rendah. Yuk memperlakukan apa? Dialah raja itu. Dialah orang mulia itu. Dialah yang sedang berpura-pura atau sedang menyamar untuk mau tahu. Kamu itu menghargai tidak. Dan itulah Tuhan Yesus datang. Di dalam satu kesederhana. Yang lahirlah yang besar. Tapi orang bisa gagal paham. Tapi yang mulia tetap mulia. Yang mata yang bodoh akan menghina logam mulia. Orang yang punya kepekaan yang tajam melihat logam mulia bahkan di antara lumpur-lumpur tanah. Yang membuat kelihatan sederhana dan mirip. Tapi orang yang mulia itu bisa membedakan. Ya. Maka orang yang pintar itu matanya terang. Dan hatinya, wajahnya itu cerah. Ada sinar, hikmat, naungan. Karena moral, intelektual itu kadang ada kaitan. Ada orang pintar yang bodoh, ada orang bijaksana yang sangat pintar. Kadang kelihatan bodoh, tapi sangat pintar. Pak Tong salah seorang yang paling pintar, yang sangat bijak. Dia salah seorang yang sangat mengagumkan. Ada banyak orang yang pintar yang gagal. Kadang kepintaran itu adalah hambatan yang sangat besar. Tapi ketajaman sampai rela bodoh demi sesuatu hal, mengalah. Patong orang yang mengalah. Ya. Orang yang selalu mau menang itu kadang justru salah. Ya. Ini hikmat-hikmat umum yang bukan pembahasan di khotbah tetapi kadang perlu dimunculkan. Sesuatu yang harum akan kecium oleh penciuman yang normal. Tapi yang penciumannya lagi rusak, itu tidak bisa cium. Jadi yang error tidak bisa cium. Jadi orang yang normal dan sehat bisa mencium, bisa mengenali yang mulia, yang harum, yang bagus. Nah, tanda mulia itu ada dalam diri Yesus. Nah, tetapi dia hadir dalam bayi mungil tak berdaya di tengah dunia yang kejam dan jahat. Tapi sesungguhnya dia menggenggam dunia dalam tangannya. Siapa yang mengenali dia? Orang Majus datang dan melihat bayi di kandang. Di kandang atau di rumah ya. Tak jelas ya. Mereka menyembah. Inilah iman. Orang melihat Yesus yang disalib. Dan menyembah.
Yang paling dahsyat itu adalah orang yang di sampingnya yang tidak ditolong. Dan melihat penolongnya yang tidak akan hopeless dan tidak bisa menolong. Dan dia berkata, remember me when you come sebagai raja. Inilah iman yang besar. Ketika Ayub tetap percaya, walaupun mungkin dia melawan aku. Orang tetap percaya kepada kesetiaan pasangannya, orang tuanya, sekalipun keras. Inilah mata orang hebat. Mata orang hebat. Waktu Yesus lahir itu sederhana, akan dikejar, sederhana. Miskin, siapa yang menolong, siapa yang memperhatikan? Ya. Saya mempersiap ini rindu, kita banyak menyanyikan lagu-lagu Natal ya, bayi di palungan, dunia tertidur, bla bla bla. Mengingatkan semua kisah-kisah yang begitu indah. Tapi juga satu keindahan tentang paradoks. Dan kitalah orang yang punya penciuman harum, yang punya mata yang jeli. Dan kita bisa melihat kemuliaan bayi yang lahir. Our King, our Messiah, our Lord, our Savior. Yang menggenggam dunia dalam tangannya. But become very lowly because of His love. Hati kita penuh dengan bunga, sukacita. Dari sejak kemarin sore ibadah Natal sampai sekarang, hati saya dipenuhi dengan satu bunga-bunga karena cintanya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Betapa indah kita diberikan berkat anugerah Tuhan. Ya, kalau kita mengalami hidup yang berat, sulit, apa yang kita rasakan? Apakah engkau melihat kebaikan Tuhan, kemuliaannya, anugerahnya, kekayaannya, dan kitalah orang yang sangat bersuka cita. Seperti Mazmur 73 itu loh. Dia tidak iri sama orang kaya. Dia tidak iri sama orang yang punya banyak kelebihan. Dia tahu, I'm rich. I'm blessed. Tuhan memimpin hidupku. I'm very happy. How blessed I am. Itulah hal yang indah. Allah Bapa tidak membiarkan dunia tidak mengenali kemuliaan yang anaknya datang berbalutkan kesederhanaan. Ada banyak nubuat Simeon mengenali. Para nabi menantikan. Orang suci menyelidiki. Orang Majus datang. Simeon bersuka cita. Sayang penduduk Yerusalem tertidur lelap. Kalau mereka tahu, mereka akan bongkar rumah mereka. Kasih dia tempat terbaik. But it's too late. It's not genuine. The asli. The asli. Untuk presiden kita semua akan berikan yang terbaik. Tapi kita bukan kasih untuk dia. Kita kasih untuk transaksi untuk kita. Orang yang jujurlah ketika memberi untuk memberi. Bukan untuk mendapat balasan. Pada orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang berkuasa, orang yang bisa memberkati kita. Kita beri dia yang terbaik. Itu bukan pemberian. Itu tanam investasi. Tapi ketika ada orang sederhana yang agak menyulitkan kita. We give because we want to give, we want to share. Ya, itulah. Dan Tuhan seringkali datang tidak dengan iming-iming yang membuat kita hati jahat. Kita memperalat Tuhan. Tapi dia mau hati yang tulus. Ya, hati yang tulus. Dan hal-hal demikian agak banyak mulai hilang. Semakin hilang dalam diri banyak orang. Sayangnya termasuk dalam diri banyak orang Kristen. Karena ciri kekristenan kita sudah mulai bergeser. Gereja sudah kaya. Dan apa yang ditawarkan oleh gereja dan mendidik anak-anak jemaat dalam gereja sudah punya jiwa yang tidak lagi kepada ciri-ciri asli yang semula. Sehingga banyak kekristenan berada dalam satu krisis yang sangat besar. Penyelamatannya mungkin adalah ketika kesulitan datang. Aduh, kok ngomong gituan, ngarap yang susah. Siapa sih yang senang hidup yang susah? Ya, tapi inilah satu kondisi yang sangat sulit. Orang-orang Yahudi itu punya keunggulan.
mereka punya firman. Mereka punya Taurat. Mereka tahu. Begitu ditanya Herodes, kurang banyak tahu. Seorang politikus, seorang Edom, mesti belajar agama. Tapi kurang mendalam. Maka dia minta petunjuk orang ahli agama. Mereka lebih paham. Dia akhirnya juga lebih baik. Orang-orang jemaat itu mestinya tak tahu prinsip-prinsip umum tentang Mesias harapan. Tapi sayang, bahkan setelah para agamawan itu memberikan pengetahuan, kenapa enggak viral sih? Kenapa enggak viral? Why? Tiap hari mereka doa. Saya pernah, kalau nggak salah share, ya gimana orang Yahudi sampai sekarang tuh nyanyi berdoa, datanglah Mesias. Saya tahu, tapi melihat foto video itu membuat saya lebih ngeh. Pengharapan yang begitu besar. Tapi ketika bahwa ada Mesias lahir, mereka diam. Saya lihat manusia itu kadang tidak jujur. Manusia sering kali tidak jujur. Apa yang sesungguhnya mereka inginkan. Mereka kalah dari orang jauh yang tidak punya firman. Hanya punya sesuatu pengetahuan alam. Dan mereka datang dengan kesungguhan luar biasa. Dan itu satu ironi yang besar. Saya beberapa tahun terakhir ini agak kaget dengan ketika saya melihat sejumlah ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh penceramah dunia yang kalau berceramah itu dapat uangnya itu mungkin ratusan juta atau MM-an. Yang diminta hadir untuk bicara di perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Microsoft, perusahaan-perusahaan top-top dunia. Ya, mereka penceramah untuk para eksekutif. Ya. Tapi ceramah mereka itu nilai-nilainya itu banyak dari Alkitab. Wah, ini mestinya diajarkan di dalam gereja. Kok yang sekuler sekarang banyak prinsip Alkitab? Kok yang di dalam gereja banyak prinsipnya itu dunia dan sangat dangkal. Dunia sedang kebalik. Orang Yahudi banyak baca Alkitab. Mereka menantikan Mesias. Tapi nun jauh, tidak tahu berapa lama, datanglah orang yang tidak punya Alkitab. Lalu kemudian belajar dari alam. Lalu kemudian mereka menemukan sesuatu makin lama. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jangan sampai kita seperti demikian. Kita baca kitab, seperti kemarin di dalam John Newton. Ya. John Newton itu baca kitab. Ya, tidak digambarkan dalam drama tapi saya bukakan. Dia itu sampai 2 tahun itu ketat pantang makan daging. Itu udah kayak Daniel. Ya. Ya, doa mulutnya tidak sembarangan. Kadang anak-anak mulutnya itu maki. Ya, sudah bilang I hate you. Ya, lalu kemudian serang. Ya, banyak orang itu serang, jahatin orang. Mengomong sesuatu yang melukai orang. Dia berusaha untuk jaga mulut, dia menjaga diri, dia menjaga berdoa dan sebagainya. Tapi tetap brengsek. Karena manusia memang pada dasarnya berdosa. Sayang kalau kita yang punya Alkitab akhirnya jauh dari anugerah. Makanya orang Kristen pun tidak menjadi satu harapan bagi dunia. Dan banyak yang gagal. Dan saya khawatir, saya gelisah melihat ya, kita punya grup FIC itu tenang damai seperti damainya malam Natal. Tidak ada isu, tidak ada kisruh. Ya. Semua baik-baik, memang tidak ada yang bersuara. Ya, ya. Kalau bersuara khawatirnya ribut. Ada sebagian kelompok itu saya tergoda tapi mengekang diri untuk tidak bersuara. Begitu saya bersuara nanti saya akan dicecar. Ya. Kita kegelisahan gimana mereka itu seperti membela pembela mereka itu jagoan mereka itu seperti hero. No, they're not hero. Mereka menjual janji untuk membeli suaramu dan kita memberi suara kita untuk mereka jadi orang yang berkuasa, orang yang mendapatkan keuntungan dan mereka itu akan
lakukan apa yang mereka suka. Saudara, biarlah kita boleh menemukan kembali apa yang kebenaran. Kalau orang dari luar sana bisa kemudian datang dan dekat, kita yang punya Alkitab harus melampaui itu. All truth is God truth. Kita belajar dari segala hal untuk kita menemukan juru selamat kita. Masakan Tuhan tidak mau kita mengalami pengenalan akan Dia dengan sebaik-baiknya? Pasti mau. Masalahnya adalah kita itu seringkali menjauh. Kita belajar dari orang Majus dan kita lihat beda sama orang yang di Yerusalem, khususnya Herodes. Orang Majus dari jauh datang untuk ketemu bayi. Bayinya tidak jelas. Jauh, selidiki, berkemah, perjalanan, bawa bekal, bawa mungkin pengawal, bawa harta. Mereka nggak tahu kapan kembali. Kesulitan, datang, berjumpa, siapa dia, bayi itu umur berapa, di mana, akan jadi apa, nanti setelah ketemu seperti apa. Datang. Orang di Yerusalem datang pun tidak. Nah, sekarang kita lihat, banyak orang sekarang, dulu orang untuk mau punya gereja, atau datang beribadah gereja itu setengah mati. Sekarang gereja aja banyak undang-undang, tidak datang-datang. Perlukah kita datang paksa mereka seperti kata Tuhan Yesus, paksa mereka di tengah jalan, di persimpangan jalan, tarik mereka, paksa mereka untuk datang ke perjamuan. Ya, orang tidak mau datang. Orang Majus itu marvel, takjub, something big, something great, something special akan datang. Orang di Yerusalem, apa itu bintang apa? Mana yang bintang yang spesial? Sama semua, ya. Kita akan tidur. Bantalnya mana? Gulingnya mana? Selimutnya mana? Aduh dinginnya. Aku ini tidur sebentar lagi. Nyaman. Mereka nggak ada rasa sesuatu yang berharga. Yang jauh merasa sesuatu yang berharga, rela bersusah payah, datang jauh-jauh menempuh rintangan, bahaya. Tidak jelas. Mereka dalam hati ada sesuatu mutiara yang mereka siap untuk temu. Di Yerusalem kebalikannya. Mereka ingin ada yang mutiara, mereka ingin hal yang mulia, mereka ingin sesuatu yang baik, ingin diberkati Tuhan. Tapi dalam hati mereka membuang, mereka menghindar. Tidak ada hati seperti itu. Orang Majus ini sangat mengagumkan. Kalau kita kontraskan sama Herodes itu luar biasa. Mereka jujur, mereka tulus, mereka mencari, mereka bayar harga. Hati mereka ditarik oleh sesuatu yang mulia untuk menyembah. Herodes enggan, dia tidak marvel, dia fear, dia mengalami threat. Ya. Kalau pengurus gereja, teman-teman gereja lebih sering ajak teman, ayo dong dalam ke gereja. Mungkin begitu Anda WA dia mulai, atau telepon dia, waduh gua direcokin lagi deh. Gua diganggu lagi deh, kenyamananku kok diganggu sih. Gereja kok jadi teroris sih. Ya, teroris cinta ya. Untuk terus ngajak. Ya. Mereka merasa dirugikan. Mereka merasa enggan. Ya. Ngapain datang? Dan mereka bicaranya manis-manis. Mereka tidak mengatakan, aku mulai sekarang tidak mau ke gereja lagi. Aku nggak mau jadi orang Kristen. Aku punya alasan. Karena ini, biak sini. Ya. Orang Majus open. Herodes secret. Ayat 7 ayat 8. Orang Majus mau menyelidiki untuk mengetahui dan hati tulus menghormati. Herodes mau menyelidiki untuk membinasakan, untuk menghancurkan.
Orang Majus datang dengan ketulusan hati, menyiapkan emas kemenyan itu mereka simpan sebagai harta pemberian. Herodes berkata, selidiki dan kasih tahu aku, nanti aku akan datang menyembah. Dia mau menginterogasi, palsu, bohong, dan untuk membunuh. Yang satu melihat sesuatu yang mulia, yang satu melihat sesuatu yang hanya menjadi ancaman. Orang-orang Kristen di Tiongkok sering menjadi sesuatu pelajaran bagaimana mereka di dalam ruang ibadah yang sempit, kurang AC, berdesakan. Ya. Seorang cerita bahwa waktu mereka dulu di Tiongkok itu pernah juga disamperin sama, gak tahu VV atau siapa ya. Ya, pernah disamperin karena sama polisi Tiongkok. Ya, VV atau siapa yang cerita ya. Ya. Mereka di Tiongkok, ya, kami dilewatkan. Ya. Tapi orang-orang Tiongkok mereka bahaya. Mereka sudah ditangkap, mereka dipenjara, mereka akan dicap, mereka akan terus dibuntutin. Tapi mereka punya sesuatu keinginan untuk beribadah. Tapi ada orang di dalam semua kenyamanan, kebebasan telah kehilangan semuanya itu. Ada lost something di dalam hati mereka. Dan kalau engkau telah lost, apapun engkau telah kehilangan. Karena harus mulai dari situ. Inilah yang kita belajar. Tuhan datang dalam dunia, tidak berarti semua akan menerima. Sebagian akan melawan dia. Herodes itu tidak lama lagi akan mati. Hitungan saya, dalam beberapa bulan lagi, Herodes tua ini akan mati. Waktu Yesus lahir, dia mati pada sekitar tahun Masehi. Ya, dulu hitungannya lah tahun kerajaan Roma, ya, karena di bawah kuasa Roma. Dia mati pada kira-kira akhir 5 BC sebelum Masehi. Ya. 4 tahun 5. Ya. Ya. Atau di awal daripada 4 Masehi. Ya. Akhir daripada 5 sebelum Masehi. Tahun 5 sebelum Masehi. Mungkin sekitar Desemberan. Antara itulah ya. Jadi hitungannya adalah bahwa beberapa bulan lagi orang ini berdosa sebelum matinya begitu keras. Tapi ada orang yang jauh-jauh datang untuk menyembah. Yang terakhir kita melihat bahwa orang Majus ini datang untuk membawa persembahan. Untuk apa sih orang datang jauh-jauh? Manusia adalah makhluk yang berhitung untung rugi. Kalau sesuatu tidak untung, kita nggak mau datang. Orang yang paling dangkal semua hitung rugi secara hitungan materi. Orang yang dewasa hitung rugi secara nilai. Orang yang mulia hitung rugi secara aku tidak pernah mau ambil, aku mau memberi. Saya nggak mau merugikan orang, saya mau memberi. Ya, cinta itu memberi. Semua itu hitung rugi. Tapi orang yang bijaksana tidak mau memberi kepada setan, tidak mau memberi kepada kesia-siaan. Aku tidak mau ditipu orang oleh orang jahat. Tapi kalau aku memberi kepada untuk menolong orang, warela. Mungkin bila perlu hari ini kita makan sederhana atau enggak usah makan. Ada untung hitungannya. Ya, aku ingin memberi sesuatu. Ya, manusia itu hitung-hitungan. Dan mereka datang untuk menyembah, memberi persembahan. Orang datang jauh-jauh tidak dapat apa-apa. Para politikus, partai-partai, mereka hitung-hitungan. Para pedagang, pengusaha, apalagi Tionghoa maupun non-Tionghoa, itu mesti hati-hati. Kalau salah pilih, begitu lawan yang naik, bisnismu susah. Di zaman Soeharto naik, semua yang ada hubungan sama Soekarno celaka.
jadi PKI, jadi susah, jadi komunis. Begitu satu rejim jatuh, yang ada afiliasi sama yang jatuh, itu tidak ada masa depan. Saya baca dengan kaget bahwa dulu ada orang Tionghoa yang paling kaya, Raja Gula, Oin Tiok Ham, apa siapa namanya itu. Begitu rejim berubah, dihabisin, dirampas, langsung miskin. Tidak ada uangnya lagi. Jadi betapa bahaya. Nah, orang ini datang tidak untuk dapat apa-apa. Bukan untuk dapat apa-apa. Hanya untuk menyembah. Mereka telah menemukan sesuatu harta bagi jiwa mereka. Ada sesuatu yang mulia, raja yang besar. Dan mereka menyelidiki. Saudara, dalam diri para ilmuwan ya, kadang itu ada sesuatu kegaguman, kecintaan ilmu yang membuat mereka itu mau belajar. Mereka tertarik, mereka mengabdi, mereka itu nunduk sampai kacamata tebal, mereka itu sampai berlelah, mereka pikul buku sampai bungku-bungku, mereka pelajar, mereka baca gulungan, mereka itu jadi kutu busuk, kutu buku. Ada semacam kecintaan yang luar biasa. Ya, kepada hal-hal tertentu. Apa nilai daripada mereka? Mereka menemukan bahwa ada something great. Raja banyak muncul, tapi satu raja besar, petunjuk alam. We don't know apa itu. Dan mereka grab kesempatan ini, lalu datang dan menyembah. Setelah itu what? Don't know. Mereka go with mystery, sampai menanti. What will happen to this child? We don't know. Tapi momen itu luar biasa. Kepekaan hati, jiwa yang ditarik. Itulah kadang seorang istri menikah dengan seorang laki-laki. Begitu tepat, itu kemuliaan. Begitu salah, orang yang kaya bawa mobil baik bagus, padahal itu adalah penipu, celaka. Kadang orang berafiliasi dengan sesuatu yang sebenarnya sederhana. Tak hanya itu satu berkat. Berteman, memilih gereja, institusi, kelompok. Dan itu satu hal yang baik. Mereka datang untuk memberi persembahan. Sesungguhnya hati manusia lah hati yang memuji. Orang memuji Prabowo, Gibran. Orang memuji Ganjar, Mahfud. Orang memuji Anies, Imin. Masing-masing memuji dengan konsep pikiran mereka yang membuat hero mereka itu keren. Padahal itu adalah imajinasi mereka. Sesungguhnya mereka bukan hero. Kita akan memilih mana yang nanti terbaik bagi Indonesia. Tapi tak usah berantem. They're not hero. Ya, masing-masing banyak kelemahan. Jokowi dulu saya berharap, wah bagus. Tapi kemudian lihat Indonesia, apa kata masa depan? Saya lihat tidak mudah. Sekarang kondisinya seperti apa? Sesungguhnya penyelamat kita adalah Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dan kita jangan berantem. Maka yang paling penting adalah bagaimana peran dari gereja untuk kita membawa manusia kembali menyembah Tuhan. Dan menemukan dalam Tuhan anugerahnya, kebenarannya, berkatnya. Dan dia membimbing kita dan menemukan rencana Tuhan. Dan disitulah kita menemukan orang-orang yang boleh mengabdi, membawa kebaikan bagi dunia. Sangat ironis sekali. Ketika orang datang jauh menyembah, Herodes datang untuk merampas, untuk membunuh, untuk merusak. Hanya berapa bulan dia akan mati. Mati sebagai seorang yang makin banyak berdosa. Dan dia dicatat sebagai seorang yang paling brengsek. Raja Agung yang paling brengsek. Yang luar biasa. Tetapi orang yang datang menyembah Tuhan, mereka dapat apa? Kita yang melayani Tuhan dapat apa? Kita yang menyembah Tuhan dapat apa? Orang yang datang ke gereja untuk mikir dapat apa, Anda akan sulit diberkati. Orang yang selalu pikir untung rugi secara materi dan karnal, kamu adalah orang yang sangat remeh dan sulit mulia, sulit diberkati.
kamu tidak mungkin punya hati yang kaya. Siapakah orang yang kaya? Lihatlah orang-orang yang seperti contoh mama-mama yang sangat berkorban. Dapat apa? Orang tua yang terus memberi, bahkan mereka jengkel, mereka terkuras. Ya, orang yang sakit merawat orang yang sehat. Ya. Orang yang banyak susah memberi berkat bagi yang enak-enak. Dunia berhutang pada orang-orang yang mulia. Ya. Dan Tuhanlah yang memberi berkat itu. Dan kita diajak untuk bagaimana, bukan lagi ketika kita ini mau dengan nafsu menangkap, merampas semua. Gereja akan diberkati ketika manusia yang mungkin waktu mula pertama masih miskin dan lemah, setelah itu mulai dewasa. Dan satu dewasa akan titik yang sangat memberkati akan muncul ketika orang tidak lagi memikirkan apa yang gereja berikan pada saya. Dan inilah kata-kata yang terkenal dari John Kennedy. Don't ask what your country give. Ask yourself what you give to your country. Kalimat ini jadi terkenal luar biasa. Dan itu punya kebenarannya. Jangan tanya lagi kepada mamamu, mama kasih siapa? Jangan pernah bicara uang sama mamamu, sama papamu. You tidak bisa bayar. Amin. Jangan bicara sama Tuhan. What God will give me? I give you myself. I come to this world. Never ask. Not enough? Aku bahkan telah tulis semua warisan untuk kamu. Engkau pewarisku, engkau anakku. Aku menjaga engkau biji mataku. Itu kurang. Bukan kamu kurang, hati kamu yang rusak. Berkatku berikan setiap hari. You tidak bisa ngerasakan. You gak bisa ngerasakan dengan setiap hari. You cuma mengeluh. Mengeluh. Berkatku engkau keluhkan. Gimana engkau berbahagia? Lihatlah orang yang di penjara. Mereka bisa begitu bahagia. Lihatlah orang yang sakit. Bisa begitu penuh sukacita. Lihatlah orang yang mengalami banyak kesulitan. Mereka bisa begitu sangat diberkati. Gimana engkau bisa diberkati? You do not have the heart. What we should ask ourselves is, what we should give to our Lord. Don't ask again. Apa yang dia berikan sama kita? Dia sudah memberikan kita segalanya, amin. Yang kita pertanyakan, apa yang harus kita berikan? Satu lagu sekolah minggu jadi penutup. Apa yang kita akan persembahkan, di Bethlehem juru selamat dilahirkan. Orang Majus dan gembala datang menyembah. Ku mau sembah, ku mau persembahkan hatiku. Mari kita berdoa. Minta untuk Pak Ming Tiam memimpin dalam doa. Bisa dengan cepat berdoa dengan mic. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur karena sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu kami dibukakan bahwa Engkau telah datang dalam dunia untuk memberikan segala-galanya buat kami. Pimpin dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami yang setiap hari begitu dekat dengan Tuhan, kami yang setiap hari ada di gereja dalam lingkaran orang-orang Kristen, tapi acap kali kami justru bisa kehilangan akan kasih, bila kehilangan akan kasih yang besar kepada Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan, khususnya juga bagi setiap kami yang mungkin sudah begitu lama melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah kami yang dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dekat di dalam hati kami kepada Tuhan. Kami yang dekat di dalam lingkaran orang-orang percaya, tapi sungguh-sungguh punya iman untuk boleh percaya kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan di dalam perjalanan iman kami mengikut Tuhan. Bila kami terus boleh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, hanya kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami nak berdoa juga bagi hamba-Mu Tuhan, berkati, pakai dia dan makin heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.